Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba menambahkan materi perkuliahan di sinau.unisola.ac.id. Langkah yang pertama, pastikan bahwa tombol turn editing on-nya ini kita aktifkan. Ya. Oke, ketika ini sudah aktif, maka tombol ini berubah menjadi merah. Jadi tulisannya berubah menjadi turn editing off. Kemudian kita bisa memilih di tema atau topik mana yang akan kita tambahkan filenya. Saya akan coba dulu dengan mengedit menu general di sini. Di sini ada edit section. Ya, kita akan coba edit. Nah, defaultnya tidak bisa kita rubah. Untuk merubahnya kita harus cek custom, jadi kita contreng custom, kemudian saya masukkan deskripsi mata kuliah, dan saya masukkan mata kuliah dasar elektronika adalah misalkan apa gitu, dan kita simpan, kita save change, kemudian kita lihat di sini sudah berubah. Kemudian kalau kita ingin menambahkan aktivitas, misalkan di deskripsi mata kuliah mau kita tambahkan RPS, maka RPS itu masuk dalam kategori resource-nya adalah file. Maka kita pilih file, kemudian kita pilih add, tombol add kita pilih. Kemudian kita masukkan, misalkan di sini adalah RPS mata kuliah dasar elektronika. Ya, kemudian kita masukkan filenya dengan cara menambahkan atau add filenya di folder yang sudah kita persiapkan. Kita cari filenya R, ya. Misalkan di sini adalah RPS, kita open. Setelah itu kita upload. Ya, di sini sudah ada. Ya, jangan lupa kita harus menyimpan. Nah, tapi sebelum menyimpan, di sini ada beberapa pilihan menu. Ya, di sini ada bagaimana nanti itu di display atau ditampilkan, mau menampilkan ukuran, tipe, dan lain sebagainya itu bisa diaktifkan. Ini tidak saya rubah. Kemudian ada pengaturan modul secara umum, ini juga tidak saya rubah. Kemudian ada batasan aksesnya, ini tidak saya rubah karena sebenarnya bisa kita atur, mau kita batasi dari sisi waktu, grid, dan yang lain-lain itu bisa kita atur. Ya, yang kita nanti rubah adalah di sini ya nanti ya. Tapi sementara kita simpan dan kita kembali ke course. Ya, itu adalah cara menambahkan file di deskripsi. Kemudian misalkan kita mau menambahkan di pertemuan 1, ya, di pertemuan 1, di sini ada pertemuan 1 misalkan mau kita edit, ya, caranya kita bisa edit pakai edit yang di sini atau gambar pensil ini kita klik, ya, kemudian kita tambahkan misalkan pertemuan 1 pengantar kuliah, ya, dan atau kontrak kuliah ya, biasanya kita langsung ke kontrak kuliah, dan kita langsung ke materi pertama, misalkan jenis komponen. Ya. Nah, di sini kita bisa ubah label ini tadi dengan cara mengklik enter. Jadi kita jangan mengarahkan mouse-nya keluar kemudian kita klik di luar, karena nanti tidak akan tersimpan, tapi kita harus klik tombol enter. Baru nanti dia akan berubah. Nah, di sini kita bisa menambahkan aktivitas atau resource seperti yang tadi. Karena di sini saya menggunakan dokumen file, maka saya masih menggunakan yang file. Ya, saya add. Nah, akan saya berikan cara kedua, ya, misalkan di sini kontrak kuliah, ya, saya akan tambahkan, tetapi tidak dengan menambahkan file seperti tadi,
Tapi saya akan coba drag and drop di sini. Jadi saya sudah punya dokumen kontrak, misalkan di sini saya sudah punya kontrak. Ini tinggal saya klik, saya tahan, ya. Kemudian saya arahkan ke browser yang tadi. Nah, kemudian saya lepas, ya. Baru kemudian kita pilih save and return to course, atau save and return to course ini, atau kita mau menambahkan aktivitas untuk kelengkapan dari sisi mahasiswa, bahwa si mahasiswa itu dinyatakan hadir atau tidak, itu dengan mengklik activity completion. Kemudian di sini ada pilihan student can manually mark the activity as complete, ya. Jadi dia bisa mencontreng untuk menandakan bahwa dia itu hadir, ya, atau komplit, atau kita pilih yang bawah ini, ya, show activity as complete when condition are met. Jadi kalau misalkan nanti dia diasumsikan mengklik file itu dia anggap hadir, maka kita bisa aktifkan. Ya, kita bisa aktifkan student must view this activity to complete it. Jadi si siswa atau si mahasiswa itu dianggap hadir kalau ini file yang kita sudah upload itu diakses oleh si mahasiswa. Ya, kita coba pilih yang ini. Kemudian kita juga bisa batasi kapan si siswa itu atau si mahasiswa itu dianggap hadir dengan cara mengaktifkan expect completed on, ya. Jadi kita aktifkan supaya nanti ketika nanti kita atur tanggal, bulan, tahun dan jamnya, misalkan dibatasi tanggal berapa, jam berapa, itu si siswa sudah tidak bisa dianggap sebagai hadir. Ya, itu bisa kita atur di sini. Nah, ini sementara tidak saya aktifkan. Nah, kemudian kita simpan dan kembali ke kelas. Oke, ya, jadi itu kita sudah punya file. Ya. Kemudian dari sisi siswanya seperti apa? Kita lihat dari sisi mahasiswanya. Saya coba refresh. Nah, di sini yang pertama kontrak tadi, karena tidak saya aktifkan untuk daftar hadirnya mahasiswa ketika dia mengklik filenya atau ketika mereka sudah membaca, mereka bisa mencontreng untuk menandakan bahwa dia hadir. Tetapi yang kedua, ya, yang kontrak kuliah itu tidak aktif, di sini tidak bisa diklik, ya, karena dianggap bahwa ketika baru diklik filenya baru dikatakan dia hadir. Ya, itu cara menambahkan materi bahan ajar berupa file. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan yang kedua. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.